Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Eka Arumsari dengan NIM C1A120152 dari kelas C Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu program promosi kesehatan di Indonesia. Program promosi kesehatan adalah program yang didesain untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara lebih luas, bukan hanya sekedar terhindar dari penyakit, tetapi sehat secara keseluruhan. Program promosi kesehatan dimulai pada tahapan masalah penemuan kesehatan di masyarakat, prioritas penyebab masalah kesehatan, perilaku penyebab masalah kesehatan, dan sasaran kegiatan seperti sasaran primer, sekunder, dan tersier, serta skop perilaku yang terdiri dari perluasan sasaran dan kedalaman perubahan. Selain itu, identifikasi teknik potensial juga menggunakan teknik promosi kesehatan yang sesuai dengan perluasan sasaran dan skop perilaku. Program promosi kesehatan dimulai dari penyusunan cara planning hingga monitoring dan evaluasi. Semuanya dilakukan secara berkesinambungan dimulai dari menyusun program hingga evaluasi. Berikut ini beberapa contoh program kesehatan masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada program kesehatan ibu dan anak, yang kedua ada program lingkungan sehat, dan yang ketiga ada program gizi masyarakat. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu program kesehatan ibu dan anak. Tujuannya yaitu meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi 90%. Yang kedua ada dukungan promosi kesehatan yang terdiri dari 6. Yang pertama yaitu promosi kesehatan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas. Dan yang kedua, promosi kesehatan mendukung upaya penggerakan serta meningkatnya kebutuhan masyarakat secara lebih luas melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih, seperti menggalang kemitraan, penggalangan dana, dan potensi keterkaitan antara berbagai pihak untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan ibu dan anak yang dilakukan dengan pendekatan kelompok massa. Dan yang ketiga, promosi kesehatan mendukung upaya pemberdayaan perempuan, suami, keluarga, dan masyarakat untuk menggunakan buku kesehatan ibu dan anak atau buku lainnya sebagai pedoman kesehatan selama kehamilan dan lain-lain. Dan yang keempat, promosi kesehatan mendukung pemberdayaan perempuan, suami, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, promosi kesehatan mendukung upaya mendorong adanya kebijakan dari para pengambil keputusan di provinsi, kabupaten, atau kota sehingga masuk dalam agenda prioritas dan pembangunan daerah. Dan yang keenam, promosi kesehatan merupakan pembentuk opini publik serta meningkatkan citra intensitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pemasaran lewat hubungan masyarakat. Dan yang ketiga ada strategi promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan pada program kesehatan ibu dan anak difokuskan pada tatanan rumah tangga dan institusi pelayanan kesehatan ibu dan anak yang mempunyai daya ungkit besar untuk meningkatkan cakupan program kesehatan ibu dan anak dan menurunnya angka kematian ibu dan anak. Dan yang kedua ada program lingkungan sehat. Yang pertama tujuan dari program lingkungan sehat adalah meningkatnya presentasi rumah tangga yang menggunakan air bersih, jamban, bertempat tinggal yang tidak padat penghuninya, terus ventilasi cukup dan kedap lantainya yang berkedap air menjadi 80%. Dan yang kedua ada dukungan promosi kesehatan. Promosi kesehatan akan mendukung program lingkungan sehat dengan cara yang pertama merancang kegiatan pemberdayaan rumah tangga sehat secara kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Yang kedua, menggalang kemitraan dengan lintas sektor dan kelompok potensial seperti organisasi masyarakat, LSM, dunia usaha, media massa, dan swasta dalam melaksanakan pembangunan yang mendukung terwujudnya lingkungan rumah tangga sehat. Dan yang ketiga, melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan seperti di provinsi, kabupaten, atau kota untuk memberikan dukungannya terhadap peningkatan lingkungan sehat dan rumah tangga sehat. Dan yang keempat adalah mengembangkan promosi media lingkungan rumah tangga sehat. Dan
Dan selanjutnya ada strategi promosi kesehatan di berbagai tatanan. Integrasi promosi kesehatan pada program lingkungan sehat ditujukan pada tatanan rumah tangga dan institusi pendidikan yang memiliki daya ungkit terhadap meningkatnya lingkungan rumah tangga sehat. Dan yang ketiga ada program gizi masyarakat. Tujuan dari program gizi masyarakat yaitu meningkatnya presentasi bayi yang mendapat air susu ibu atau ASI eksklusif menjadi 80%. Dan yang kedua ada dukungan promosi kesehatan. Promosi kesehatan akan mendukung program gizi masyarakat dengan cara yang pertama itu ada melakukan kebijakan advokasi kepada para pengambil keputusan di provinsi, kabupaten atau kota serta lintas sektor terkait dengan kegiatan pemberian ASI eksklusif. Dan yang kedua adalah mengembangkan media advokasi. Yang ketiga, menggalang kemitraan dengan lintas sektor dan kelompok potensial seperti organisasi masyarakat, LSM, dunia usaha, media massa, dan swasta. Dan yang keempat, merancang kegiatan promosi peningkatan pemberian ASI eksklusif. Dan yang kelima yaitu mengembangkan prototipe media massa promosi kesehatan pemberian ASI eksklusif. Dan yang ketiga ada strategi promosi kesehatan di berbagai tatanan. Integrasi promosi kesehatan pada program gizi masyarakat ini difokuskan pada tatanan rumah tangga dan tempat-tempat umum yang memiliki daya ungkit meningkatkan pemberian ASI eksklusif atau air susu ibu atau PPASI. Dan pada program ASI ini sasaran primernya ditunjukkan pada ibu menyusui dan ibu hamil. Untuk sasaran sekundernya ditunjukkan pada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan petugas kesehatan. Sedangkan untuk sasaran tersiernya ditunjukkan pada pengambil. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi program promosi kesehatan ini bahwa promosi kesehatan itu sangat penting karena memberikan edukasi kepada kita bagaimana meningkatkan kesehatan yang bukan hanya terhindar dari penyakit tetapi sehat secara keseluruhan. Selain itu ada juga banyak program-program promosi kesehatan seperti program kesehatan ibu dan anak, di mana program ini sangat penting diketahui untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan yang kedua ada program kesehatan lingkungan, di mana program ini sangat penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan yang ketiga ada program gizi masyarakat, di mana program ini sangat penting diketahui oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi program promosi kesehatan di Indonesia. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Apabila benar itu datangnya dari Allah dan salah itu datangnya dari diri sendiri saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.